warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang misi perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Anifah dengan NIM 180301214. Baik, untuk slide pertama tentang pengertian misi perusahaan akan dijelaskan oleh Mbak Tifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifah Nur Fatona dari kelompok 1 NIM 180301200. Di sini saya akan menjelaskan apa itu misi perusahaan. Misi perusahaan adalah tujuan dari perusahaan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar berkembang dan maju. Misi perusahaan mencakup 9 komponen, yaitu 1. Customer, kedua, produk or service, ketiga, marketing, keempat, teknologi, kelima, conquers for several growth and probability, keenam, filosofi, ketujuh, self of competence, kedelapan, concrete for public image, kesembilan, concrete for employees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Wulan Soleha, NIM 1803001-207. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara merumuskan misi, yaitu proses pengidentifikasian misi perusahaan untuk bisnis tertentu mungkin paling baik dapat dipahami dengan memikirkan mengenai bisnis tersebut sejak didirikan. Bisnis pada umumnya dimulai dengan keyakinan, keinginan, dan aspirasi seseorang pengusaha. Saat bisnis tumbuh atau dipaksa oleh tekanan persaingan untuk mengubah produk atau teknologi yang digunakan, pendefinisian ulang misi perusahaan mungkin perlu dilakukan. Jika demikian, pernyataan misi yang telah direvisi akan meliputi komponen-komponen yang sama dengan pernyataan misi awal. Suatu perusahaan yang tidak mampu bertahan tidak akan mampu memenuhi tujuan dari para pemangku kepentingannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masalah keagenan terjadi. Masalah keagenan terjadi, penyebab pertama ialah pemilik hanya memiliki akses sebagian kecil informasi yang tersedia bagi eksekutif mengenai kinerja perusahaan dan tidak dapat mengawasi seluruh keputusan atau tindakan eksekutif. Kondisi seperti ini dinamakan masalah bahaya moral. Yang kedua, penyebab utama yang menimbulkan biaya keagenan adalah seleksi yang salah atau adverse selection. Hal ini mengacu pada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk menentukan kompetensi dan prioritas eksekutif yang tepat ketika mereka direkrut. Karena pemilik tidak dapat verifikasi awal atas kelayakan seorang eksekutif sebagai agen dari pemilik. Untuk slide selanjutnya tentang masalah yang ditimbulkan oleh keagenan. Dari sudut pandang strategis, terdapat 5 masalah yang dapat timbul karena hubungan keagenan antara pemegang saham dengan eksekutif perusahaan mereka. Kelima tersebut adalah 1. Eksekutif lebih mengutamakan pertumbuhan ukuran perusahaan dibandingkan laba. Yang kedua, eksekutif berupaya mendiversifikasi resiko perusahaan. Yang ketiga, eksekutif menghindari resiko. Dan yang keempat, manajer bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah yang kelima, eksekutif bertindak untuk melindungi status mereka. Untuk penjelasan yang terakhir adalah tentang solusi masalah keagenan. Ada 3 solusi masalah keagenan. Yang pertama, pemilik dapat membayarkan premi kepada eksekutif atas jasa mereka. Premi ini membantu eksekutif untuk setia kepada pemegang saham sebagai kunci untuk mencapai target keuangan pribadi mereka. Solusi yang kedua untuk masalah keagenan adalah memberikan kompensasi backloaded kepada eksekutif. Hal ini berarti bahwa eksekutif diberikan premi yang tinggi untuk kinerja yang baik pada masa mendatang. Untuk solusi yang terakhir, menciptakan tim eksekutif lintas unit-unit perusahaan yang berbeda dapat membantu memusatkan pengukuran kinerja pada sasaran organisasi daripada sasaran pribadi. Dengan menggunakan tim eksekutif,
Kepentingan pemilik seringkali menerima prioritas yang seharusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.